Episode 24, pindahkan kantor pusat Rai, Irfan. Pagi ini Irfan dengan semangat menuruni satu persatu anak tangga yang ada di rumahnya. Dengan senyum secara mentari, ia berjalan menuju ruang makan yang sudah lama tidak ia kunjungi. Sikapnya membuat semua anggota keluarga yang ada di sana menjadi terkejut dan terheran. Bagaimana sifat dingin itu mencair? Begitu batin mereka. Pagi semua, ucap Irfan masih tersenyum dan duduk di kursi. Pak, pagi. Balas semua orang masih tidak percaya. Ma, aku mau nasi gorengnya, ucap Irfan menyerahkan piringnya kepada Mama Viola. Iya nak, kamu mau pakai telur? Tanya Mama Viola dengan senang. Iya ma, sayurnya sekalian, ucap Irfan tersenyum. Ini makan yang banyak ya nak, ucap Mama. Iya ma, terima kasih. Sama-sama sayang. Mereka terbengong melihat kelakuan Irfan pagi ini, bahkan semua orang menatap Irfan tanpa menyuap makan mereka. Kenapa nggak dimakan? Tanya Irfan. Iya, hari ini aku akan mengerjakan proyek besar. Abang yakin ini akan meledak di pasaran. Selain itu aku juga akan berencana memindahkan kantor pusat ke kota sebelah, ucap Irfan tiba-tiba. Perang. Sendok terjatuh di atas piring. Suara itu berasal dari sang ayah yang terkejut mendengar keputusan mendadak dari Irfan. Hal ini membuat semua orang terkejut mendengarkan dentingan sendok itu. Kenapa kamu tidak membicarakan ini dulu Irfan? Bentak Papa Irfan. Kenapa Papa marah? Ini hanya rencana Irfan dan baru saja beritahukan kepada Anda Tuan yang terhormat, tegas Irfan dan beranjak dari sana. Irfan, panggil Mama. Namun Irfan tidak mendengarkannya dan lebih memilih untuk segera menuju keluar dari rumah dan menaiki mobilnya. Kenapa kamu gak pernah bisa berbicara baik sedikit dengan Irfan? Kalau bukan karena dia, kita sudah menjadi gelandangan gara-gara kebiasaan kamu yang suka bermain judi itu, ucap Mama kepada Papa dan berlalu dari sana. Sementara Irfan dengan emosi memacu mobil mewahnya menuju kantor. Matanya yang menyalang membuat siapa saja takut untuk melihatnya. Selalu saja seperti ini. Apa salahnya ngomong baik-baik? Padahal dari tadi hatiku sudah senang, ucap Irfan kesal. Emosinya masih belum terkendali saat ini, hingga ia memutuskan untuk berhenti sejenak agar bisa menenangkan dirinya terlebih dahulu. Irfan berhenti di salah satu taman yang ada di pusat kota. Ia mencari parkiran mobil dan mencari tempat yang cukup rindang. Berharap emosinya bisa lebih tenang setenang hembusan angin pagi yang menyejukkan hati setiap orang. Apa aku telepon Fajri saja? Tanpa menunggu lama, Irfan segera mengambil ponselnya dan menghubungi Fajri yang berada jauh dari sana. Darinya, "Halo Om Irfan," ucap Fajri senang di balik telepon. "Halo Fajri, kata Om Roy hari ini kamu sudah mulai sekolah ya nak?" Ucap Irfan antusias ketika mendengarkan suara imut dan merdu itu di telinganya. Iya Om, ini Aji mau berangkat lagi, ucapnya senang. Wah hebat, hati-hati di sekolah ya nak, belajar yang rajin. Iya Om, terima kasih. Ya sudah Om tutup dulu. Iya Om juga semangat ya. Iya nak. Ia tersenyum mendengar suara kecil dan imut itu. Bahkan ia sering bertanya sendiri kenapa Fajri begitu pandai untuk menarik perhatiannya. Kenapa Fajri bisa menjadi mood booster dikala ia merasa tidak mampu untuk mengontrol emosi. Om kangen kamu nak. Kenapa bapak kamu tidak bertanggung jawab seperti itu? Apa aku angkat saja Fajri menjadi anakku? Ucapnya menerawang sambil menatap langit. Sepertinya aku memang harus memindahkan kantor pusat ke sana agar bisa bertemu dengan Fajri kapanpun aku mau. Ucapnya tersenyum. Iya, aku harus membicarakan ini kepada Rai. Ia beranjak dari sana dan segera menaiki mobilnya. Irfan membawa besi beroda 4 itu menuju kantor Dirgantara Corp yang berada tak jauh dari sana. Dengan wajah yang masih tersenyum, Irfan melangkah masuk ke dalam gedung itu dengan berwibawa, sehingga membuat karyawan yang melihatnya menjadi termagu dengan pesona Irfan yang kian terpancar indah, tak lupa senyuman yang menghias di wajah tampannya itu. Itu tadi Pak CEO tersenyum, ucap karyawan masih memandang Irfan yang perlahan menjauh. Iya, Tuhan tolong cubit aku. CEO kita ganteng banget kalau senyum. Duh, iya ya. Kabarnya belakangan ini dia sudah tidak main perempuan lagi. Duh, mau banget dong. Setetes benih premiumnya. Rela gue hamil anak orang terkaya nomor 2 se-Asia. Ngawur loh. Mereka selalu membicarakan bagaimana ketampanan CEO yang paripurna itu. Bahkan mereka sampai tidak tahu diri karena menginginkan setetes saja benih premium milik Irfan. Ketahuilah wahai para perempuan, benih itu sudah tumbuh besar menjadi anak yang sangat jenius.
Irfan hanya mengabaikan gosip yang tersebar di dalam kantor itu. Dengan gagah ia segera berjalan menuju lift khusus miliknya dan menekan angka 7 di mana ruangannya berada. Ting, lift berdeting ketika ia sampai di sana. Beruntung Irfan melihat Rai yang hendak masuk ke dalam ruangannya. "Rai, ikut saya sebentar," ucap Irfan masuk ke dalam ruangannya. "Baik, Tuan." Mereka duduk di sofa yang ada di dalam ruangan tersebut. Irfan masih setia dengan senyum khas miliknya dan membuat Rai mengernyit ketika melihat ekspresi dari bosnya itu. "Ada yang bisa saya bantu, Tuan?" "Iya, saya merindukan Fajri, Rai," ucapnya tersenyum. "Apa saya harus membawanya kemari, Tuan?" "Tidak usah, kita yang akan pergi ke sana." "Maksud Tuan?" tanya Rai takut mendengarkan permintaan aneh dari Irfan. "Tuhan, jangan sampai Tuan gila ini meminta yang aneh-aneh," batin Rai berdoa. "Urus segala keperluan untuk pindah, Rai. Saya ingin perusahaan pusat pindah ke sana. Usahakan sebelum launching mesin cuci dan genset itu," ucap Irfan tegas. "Dek, Tuan serius?" Pekik Rai terkejut. "Iya, saya serius. Urus segala sesuatunya. Pindahkan semua staf yang ada di sini. Beritahu mereka mulai hari ini agar nanti tidak keteteran untuk mengurus hal yang lainnya." Tuan, apa nanti tidak berpengaruh terhadap perusahaan?" "Kenapa harus berpengaruh? Kita hanya memindahkan cabang ke sana, bukan berganti nama atau berganti perusahaan. Yang di sini akan dijadikan cabang dan perusahaan di sana akan menjadi perusahaan pusat," ucap Irfan enteng. "Tapi Tuan, masih ada waktu 6 bulan untuk mengurusnya, Rai. Untuk urusan yang lain biar saya yang menangani," ucap Irfan yang tidak ingin dibantah. "Baik, Tuan," ucap Rai pasrah ketika tidak bisa menyela pembicaraan Irfan. "Urus secepatnya, lebih cepat lebih baik, jangan sampai ada kesalahan nanti, Rai." "Baik, Tuan, apa ada lagi?" Iya, bagaimana menurutmu jika saya menjadikan Fajri sebagai anakku?" "Dek, Tuhan, aku harus apa? Dia memang anak Anda, Tuan." "Rai, saya berbicara dengan kamu," ucap Irfan yang tidak mendapatkan jawaban dari sekretarisnya. "Maaf, Tuan, saya sedang memikirkan apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu." "Bagaimana menurut kamu?" "Saya sangat ingin menjadikan Fajri anak saya, Rai." "Fajri masih memiliki ibu, Tuan. Saya rasa jika Anda ingin menjadikannya sebagai anak, Anda juga harus menikahi ibunya. Tidak mungkin rasanya jika Anda mengangkat Fajri lalu membawanya pergi jauh dari ibunya," ucap Rai santai namun berhasil membuat Irfan terdiam. "Saya tidak mungkin menikahi ibunya, Rai. Kamu kan tahu kalau saya sedang mencari keberadaan Fajira." "Iya, Tuan. Itu hanya pandangan saya saja." "Iya, kamu benar. Tidak mungkin saya memisahkan ibu dan anak hanya karena obsesi." "Iya, Tuan. Apa kamu sudah mencari keberadaannya?" "Sudah, Tuan, tetapi saya belum terlalu fokus untuk itu." "Iya, biarkan saja dulu, kita harus fokus kepada Fajri. Jangan sampai mengecewakan pria kecil itu." "Iya, Tuan, akan saya usahakan." "Apa kamu tidak merasa asing melihat wajahnya, Rai? Saya merasa pernah melihatnya, tapi entah di mana." "Bagaimana Anda tidak mengenali wajah pria kecil yang sangat mirip dengan Anda, Tuan?" "Mungkin hanya sekilas, Tuan. Di dunia kita memiliki 7 kembaran, kan?" "Iya ya." Pagi itu mereka membicarakan apa saja yang perlu diurus untuk perpindahan kantor pusat kali ini. Rai juga sudah mengumumkan kepada seluruh staf untuk bersiap jika mereka juga ikut dipindahkan, sehingga membuat seisi kantor heboh dengan berita ini.